Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Gradsi, saya sendiri Muhammad Sohan Marif, Nurul dan Sukma akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang yang berjudul pendokumentasian penerapan sistem informasi akuntansi UMKM pada toko kue. Untuk pemaparan pertama akan dibawakan oleh Grapsi. Untuk Grapsi dipersilakan. Baik, mohon izin Pak. Jadi sebelum masuk ke pembahasan, ada baiknya untuk melihat dulu definisi apa itu UMKM. Jadi UMKM merupakan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh UU Nomor 20 Tahun 2008. Untuk usaha mikro sendiri merupakan usaha produktif milik orang perorangan ataupun badan usaha dengan jumlah aset maksimal 0 sampai dengan 50 juta dan omset total 0 sampai 300 juta. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh orang perorangan ataupun badan, akan tetapi bukan merupakan anak perusahaan, jumlah aset lebih dari 50 sampai dengan 500 juta dan omsetnya 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Dan terakhir untuk usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh cabang orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan dan jumlah kekayaan bersih lebih dari 500 juta sampai dengan 10 miliar dengan omset total 2,5 miliar sampai 50 miliar. Jadi alasan kami mereview mengenai UMKM toko kue itu adalah karena UMKM yang menempati posisi 5 besar di Indonesia itu merupakan UMKM makanan salah satunya. Nah, di masa pandemi ini di masa pandemi ini ke bawah lagi Tuhan. Karena sekarang di masa pandemi, jadi banyak UMKM yang terpaksa gulung tikar karena sepinya pelanggan, Pak. Nah, jadi dengan memilih UMKM toko roti ini, kami ingin melihat apa sebab-sebab yang menyebabkan toko roti milik Ibu Savana ini mengalami kemunduran dalam usahanya. Lanjut. Nah, jadi Savana Bakery ini merupakan Sulhan ke atas. Nah, jadi UMKM Savana Bakery ini merupakan UMKM milik Ibu Savana yang dirintis bersama suaminya sejak tahun 2013. Toko kue dan aneka jajanan basah tersebut memiliki beberapa macam hasil produksi seperti kue ulang tahun, brownies, bolu pandan, bolu tape, pisang, ragam donat, dan lain-lain. Dalam melakukan bisnisnya, Savana Bakery tersebut memproduksi kue khusus yang menjadi produk utama untuk kemudian dipajang dan dijual di dalam etalase toko yang telah disediakan. Selain itu, terdapat produksi sampingan yang didasarkan pada pesanan pelanggan. Savana Bakery ini memang belum menerapkan sistem pembelian secara online, jadi pelanggan yang berminat untuk menikmati hasil produksinya harus datang langsung ke toko kue, dan tentunya itu akan sedikit mengeluarkan tenaga dan biaya. Dalam kesehariannya, Ibu Savana ini menjalankan proses bisnis sesuai pesanan pelanggan dan kue-kue yang berjejer rapi di etalase toko. Awal mula berdirinya, Savana ini hanya memiliki satu tenaga kerja, yang mana ia bertugas di bagian kasir dan pengemasan barang dagangan. Sedangkan owner yang mana ini Ibu Savana sendiri dan suaminya mengambil alih di bagian pengelolaan bahan baku dan pembuatan kue. Begitu Pak, sekilas mengenai usaha UMKM ini milik Ibu Savana. Terima kasih Mbak Gatsi. Selanjutnya pemaparan akan dibawakan oleh Nurul. Untuk Nurul dipersilahkan.
Selanjutnya kita diminta untuk melakukan teknik dokumentasi UMKM Safari Bakery. Yang pertama ada dokumentasi berupa flowchart. Dengan bagian alir dokumen flowchart ini, Ibu Savana menyatakan bahwa ia tidak menggunakan teknik pendokumentasian apapun karena ia menganggap bahwa usahanya itu masih tergolong ringan, sehingga tanpa alur kegiatan yang jelas tidak akan merugikan toko roti yang akan dimilikinya. Makanya itu Sia hadir untuk membantu pelaku usaha, baik yang kecil atau besar, untuk memudahkan dalam mengendalikan bisnis yang dijalankan. Langsung ke bawah. Nah, seperti yang sudah dipaparkan di diagram flowchart, yang pertama nanti alurnya itu customer memilih jenis kue. Apakah dia ingin memesan dengan hal yang diinginkannya, ataukah mengambil pesanan yang sudah berjajar di etalase toko. Baru kemudian pelanggan menentukan pilihan. Kemudian apabila stok kue ada, maka pelanggan akan langsung mengambil pesanan tersebut dan pesanan tersebut diproses. Lalu pelanggan menerima bon atau kwitansi dari pesanan yang telah dibuat atau pesanan yang sudah ada berjajar di etalase toko. Lalu melakukan transaksi pembayaran di kasir, kemudian customer menerima pesanan. Lanjut ke bawah. Nah, kalau dilakukan dengan diagram konteks dan diagram zero, dibuat menjadi berjajar ke samping dari customer yang melakukan pesanan kepada penjual, maka penjual memberikan nota pesanan kepada customer tersebut. Apabila pesanan tersebut tidak ada, tetapi kalau sudah ada, langsung dilakukan penjualan, dan laporan penjualan tersebut diberikan kepada owner, dan pesanan kue sudah langsung diterima oleh pelanggan. Kemudian untuk diagram zero juga sama, tetapi lebih rinci lagi. Pelanggan melakukan pesanan kepada penjual, kemudian penjual memberikan nota pesanan, kemudian apabila pesanannya tidak ada, maka penjual melakukan persiapan dulu untuk melakukan barang pesanan, baru kemudian ketika pesanan sudah terbuat, maka pelanggan akan memeriksa barang yang telah dipesan, kemudian dibayar, diberikan laporan penjualan, maka dari itu barang akan terjual. Lanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tian. Kemudian selanjutnya adalah ancaman UMKM Safari Bakery. Ancaman merupakan hal-hal yang berada di lingkungan eksternal perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat menimbulkan ancaman bagi keberlangsungan usaha. Menurut Ramni dan Steinbart, terdapat 4 jenis ancaman yang dapat dihadapi perusahaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kehancuran karena bencana alam dan politik. Kemudian yang kedua yaitu kesalahan pada software dan tidak berfungsinya peralatan. Kemudian yang ketiga yaitu tindakan tidak disengaja. Yang keempat, tindakan disengaja. Ancaman di atas terjadi ketika perusahaan tidak menerapkan SIA dalam proses bisnisnya. Apabila tidak menerapkan SIA, lebih mengarah pada kegagalan dalam menjaga kelangsungan proses bisnis itu sendiri. Sama halnya dengan UMKM Ibu Savana, telah diketahui bahwa Ibu Savana tidak menerapkan SIA dalam proses bisnisnya. Hal ini menjadi potensi bagi ancaman untuk menyerang UMKM Ibu Savana dari segala sisi. Dengan tidak menerapkan SIA, pengendalian intern yang ada pada UMKM-nya dapat kami simpulkan tidak memadai. Oleh karena itu, kami mengidentifikasi berbagai ancaman yang mungkin terjadi, yakni sebagai berikut. Yang pertama, bisnis yang kian bertumbuh menjadikan persaingan makin ketat, sehingga bisa terjadi kesulitan dalam mendapatkan dan mempertahankan pelanggan. Yang kedua, tingkat inovasi produk pesaing yang terbilang cukup tinggi, lebih praktis dengan pemasaran yang lebih luas, yaitu melalui e-commerce, misalnya Shopee, Tokopedia. Mengingat Ibu Savana tidak menerapkan penjualan online, hal ini benar-benar perlu digarisbawahi. Yang ketiga, SIA tidak diterapkan dalam proses bisnis, wajib dijadikan fokus utama perbaikan proses bisnis Ibu Savana, karena ancaman internal akan lebih membahayakan mengingat faktor internal dalam UMKM
Ibu Savana merupakan tiang yang dapat menentukan keberlangsungan hidup usaha tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsa. Lalu masuk ke bagian identifikasi kelemahan pengendalian internal. Menurut Mulyadi, sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga hasil organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Seperti yang sudah dipaparkan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dibuat untuk memberikan jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang ada di dalam perusahaan. Unsur pokok yang ada dalam pengendalian internal itu ada 4 unsur, yaitu yang pertama ada struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas. Struktur organisasi merupakan rangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Baru yang kedua ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Lalu kemudian ada praktik yang sehat, pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. Kemudian yang terakhir, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian internal yang sangat penting, maka perusahaan harus memiliki karyawan yang kompeten, jujur, maka unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan. Langsung ke bawah lagi. Nah, adanya sistem akuntansi yang memadai dapat Adanya sistem akuntansi yang memadai menjadikan akuntan perusahaan dapat menyediakan informasi keuangan bagi tiap tingkatan manajemen. Para pemilik atau pemegang saham, kreditur, dan para pemakai laporan keuangan dapat menjadikannya sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Maka dari itu, sistem tersebut dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan. Lalu ke bawahnya lagi. Nah, dari penjabaran tersebut, pengendalian internal ini merupakan suatu hal yang penting dan memang seharusnya dilakukan untuk memastikan bisnis atau kegiatan yang dijalankan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Termasuk dalam halnya UMKM yang kami wawancarai ini, yaitu milik Ibu Savana. Walaupun toko roti miliknya ini masih tergolong usaha kecil, tetapi pengendalian internal tetap harus dilakukan. Sedangkan dari wawancara yang telah kami lakukan, owner Savana Bakery ini masih berkeluh kesah perihal pengendalian internal yang ada pada perusahaannya. Karena dia sendiri merasa kesulitan dalam mengendalikan bisnis yang mereka jalankan. Penyebabnya adalah salah satunya orderan yang sepi dari pembeli akibat dari COVID-19, yang pelanggan itu jadi enggan memesan karena pada perayaan hari besar tidak seperti biasanya, karena banyak masyarakat yang cenderung enggan untuk keluar untuk menjaga protokol kesehatan dan mengurangi penyebaran. Maka dari itu, kami menyimpulkan bahwa Ibu Savana mengalami kegagalan dalam pengendalian internal karena tidak dapat mengestimasi beberapa penjualan yang akan terjadi ketika hari biasa dan hari besar. Hal ini kami dapat maklumi karena Ibu Savana tidak menerapkan SIA dalam proses bisnisnya, sehingga Ibu Savana tidak memiliki rekap data yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang berdampak pada kelangsungan hidup UMKM-nya nanti. Baru ada lagi kendala lainnya, yaitu para pemilik UMKM Savana Bakery ini merasa kesulitan dengan satu tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena tenaga kerja tersebut juga masih tidak terampil dan tidak bisa mengolah bakery seperti yang diinginkan oleh owner. Bahkan untuk membuat resep juga masih memerlukan bimbingan owner yang mana seharusnya ia sudah harus terampil dalam hal ini, karena seperti yang sudah saya tahu karena saya juga yang mewawancarainya, tenaga kerjanya ini sudah kerja selama 3 tahun, tetapi memang basicnya dia tidak berada di toko kue, toko roti, jadi memang dia tidak bisa diajari dan sulit terampil untuk melakukan pemesanan kue-kue ini. Kemudian, maka dari itu dengan mempelajari lebih detail mengenai SIA, Savana Bakery
Savana Bakery milik Ibu Savana diharapkan dapat lebih baik dalam mengembangkan bisnisnya, serta pengendalian internal juga bisa lebih memadai lagi. Selain itu, saat ini dunia sedang berada dalam era digital, di mana teknologi mengambil alih seluruh kegiatan dalam kehidupan sehari-hari dan memudahkan sudah tidak asing lagi bahwa berbagai aplikasi dengan fitur-fitur khusus mampu meringankan tugas atau kendala yang dimiliki mayoritas masyarakat. Maka dari itu dengan teknologi tersebut sebenarnya masih bisa memudahkan para pelanggan untuk bisa memesan di toko kuenya Savana Bakery. Mungkin Ibu Savana bisa berkembang lebih pesat lagi dengan melakukan order online. Nah, berikut tampilan dari toko Ibu Savana sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sulhan. Untuk kesimpulannya, setelah kami lakukan analisis tentang UMKM Savana Bakery tadi, kami menyimpulkan ada 5 poin yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, belum diterapkannya sistem yang mempermudah di era teknologi ini. Contohnya pembelian secara online yang belum diterapkan oleh Savri Bakery. Yang kedua, UMKM tersebut tidak menggunakan teknik pendokumentasian apapun karena menganggap bahwa usahanya masih tergolong ringan. Yang ketiga, tidak diterapkannya SIA sehingga proses bisnisnya belum begitu baik. Yang keempat, gagalnya penerapan pengendalian internal karena UMKM tersebut tidak mengestimasi beberapa penjualan yang akan terjadi ketika hari tertentu. Dan yang terakhir, yang kelima, itu terdapatnya kendala terhadap ketenaga kerjaannya. Saran dari kelompok kami berdasarkan kesimpulan di atas, diharapkan dapat membantu dalam menerapkan sistem informasi akuntansi UMKM Savri Bakery, yaitu menerapkan usulan dari penulis agar seluruh kendala yang terdapat pada kegiatan transaksi ekonominya dapat diatasi dengan baik. Dengan menerapkan usulan-usulan yang kami berikan, diharapkan dapat meminimalisir kerugian yang ditimbulkan atas tidak diterapkannya SIA, serta menyepelekan kemungkinan yang terjadi sebelumnya. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, dapat disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 1. Kita kasih applause dulu buat teman-teman kelompok 1. Ini satu lagi, Gracia kemana ya? Iya, Pak. Yang 5 ada 3, Lukma, Nurul, Sulhan. Salsa, Pak. Satunya, Apa? Pak. Salsa, Pak. Nggak kedengeran suaranya. Salsa, Pak. Salsa. Gracia Elifa Hidayat. Saya, Pak. Bentar. Nggak kelihatan orangnya. Oke. Ini teman-teman ada nggak yang sampai dengan saat ini atau baru mulai jalan, ada yang mau belajar ini nggak, UMKM nggak? Belajar usaha, ada nggak yang belajar? Ya kan ada lah beberapa ya. Ada yang jualan apa gitu kan. Ada nggak teman-teman? Siapa yang punya usaha sendiri ya, bukan orang tuanya? Ada Pak, saya Pak. Siapa? Dandi Pak. Oh, Dandi. Apa Ya. Dan? Bikin apa Dan? Jadi saya tuh bermitra sama teman saya buat penjualan bibit-bibit dan bunga-bunga hias gitu Pak. Oke, keren. Itu mulai kapan? Sudah cukup lama Pak, dari lulus SMK waktu itu Pak. 2018-an akhir lah. Itu buka online juga? Iya Pak, di Shopee. Oke, good. Bagus ya. Yang lain ada lagi? Nggak ada? Ada yang sharing mungkin? Sharing pengalaman?
kalau saya menyarankan ya teman-teman, UMKM ini kan bisa dikatakan roda perekonomian kita ya. Saya berharap teman-teman belajar untuk mencoba menjadi pelaku ya, pelaku UMKM. Banyak ini ya, banyak objek yang bisa kita dalami tergantung dari hobi masing-masing, kesenangannya apa. Nah, saya sebenarnya mulai belajar itu sekitar tahun 2007 ya, mulai belajar jualan-jualan. Waktu itu niat saya sebenarnya bukan jualan gitu ya, ingin membantu tetangga ya. Tetangga itu nggak punya pekerjaan, dia punya keluarga, dia tidak punya pekerjaan, jadi saya coba berikan modal untuk jualan. Waktu itu jualan minuman teh tahun 2007-2008 itu masih booming ya, jadi sangat laris, ramai lah gitu ya. Cuma memang saya kurang pengawasan waktu itu sehingga gagal. Kemudian saya coba lagi sekitar tahun 2012 itu jualan pakaian muslim, itu juga nggak lama, sekitar tahunan lah, itu juga gagal. Jadi terus coba belajar ya. Nah ini kenapa kita perlu belajar, karena memang ini bermanfaat, banyak sekali manfaatnya yang bisa kita dapatkan. Contoh misalnya kita jangan merasa nyaman dengan posisi sekarang ya. Misalnya teman-teman nanti PNS gitu kan, bisa jadi sesuatu hal itu yang kita tidak bisa menjadi PNS lagi. Nanti kita bisa menjadi wira swasta ya kan, bisa jualan, yang kita bisa mandiri sendiri gitu. Tidak hanya mandiri, kita bisa membantu orang lain menciptakan lapangan kerja. Kalaupun nanti kita tetap berada di PNS, mungkin berada di posisi-posisi strategis, membuat kebijakan, misalnya berkaitan dengan UMKM, ini kita bisa memberikan masukan kira-kira kebijakan yang bisa membangkitkan mereka itu, para pelaku UMKM itu apa gitu. Jadi memang banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Mungkin untuk tahap belajar teman-teman bisa join ya, seperti tadi Dandi, join dengan teman kerjasama. Kalau di kantor lama saya itu ada 4 orang atau 5 orang itu bekerjasama membuat sebuah usaha. Nah, itu belajar, itu jadi belajar banyak hal, belajar bekerjasama, belajar mandiri segala macam. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mulai tertarik untuk belajar dan berusaha jadi UMKM. Mudah-mudahan itu terkait ini materi yang disampaikan kelompok 1. Ini saya saya tidak melihat tadi baru menyarankan ya. Tadi karena toko kue Savana ini dia tidak membuka jalur online untuk usahanya, dan disarankan untuk membuka jalur online. Mungkin saya nggak tahu, Nurul mungkin yang melakukan interview langsung, apakah dari segi kompetensi Bu Savana ini bisa membuka online gitu ya. Apakah dia bisa mengoperasikan IG atau Shopee dan segala macam, apakah memungkinkan atau tidak? Nah, kalau misalnya tidak memungkinkan, mungkin penelitian ini, review teman-teman ini akan lebih bagus lagi kalau misalnya ditambahkan kami melakukan pelatihan atau bisa membuatkan akun khusus IG buat Savana, kemudian memberikan sedikit pelatihan, itu akan sangat lebih bagus lagi ya. Ini nilainya bisa 100 mungkin ya, bisa berikan 100 kalau teman-teman bisa memberikan kontribusi yang real kepada UMKM gitu ya. Tadi misalnya memberikan pelatihan, membuat web online atau membuat IG, Tokped dan segala macam, itu mungkin akan lebih baik lagi. Tapi ini menurut saya sudah cukup bagus apa yang dilakukan teman-teman. Ya, masih bisa ditingkatkan lagi. Jadi nanti teman-teman yang di kelompok berikutnya, kalau bisa itu memberikan sesuatu yang real lagi gitu ya. Jadi saran sih bagus, saran bagus. Itu standar ya. Standarnya itu kan memberikan saran. Standarnya memberikan saran.
Tapi kalau kita memberikan kontribusi yang langsung lebih baik lagi gitu ya untuk kelompok berikutnya. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman, ada memberikan masukan, memberikan pertanyaan, silakan. Minta tolong dari kelompok 1 dicatat kalau misalnya ada yang bertanya gitu ya. Itu aja nanti diinventarisir. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Pertanyaannya sebenarnya gampang. Ini kan tetangganya Nurul ya. Nurul Iya, udah pernah nyobain kuenya belum? Udah, Pak. Enak nggak? Enak. Untuk ukuran baru buka UMKM menengah enak. Ya ini kan sebenarnya jadi potensi ya ketika kita merasa nih enak nih. Nah ini mungkin bisa kita lebih optimal membantu di Savana untuk bisa memasarkan produknya ya kan. Jadi bilang enak. Kita bisa pesan online nih. Nah Nurul tinggal di mana? Siapa tahu mungkin teman-teman mau online kan. Daerah mana nih? Apanya tadi? Di Lubuk Pakam, Pak, Deli Serdang. Oh Deli Serdang. Ya. Sekitar Deli Serdang. Teman-teman mungkin yang sekitaran itu bisa beli online nanti. Kalau misalnya udah dibuka ya. Oke, yang lain ada mau memberikan tanggapannya dari aktivitas teman-teman kelompok 1 yang sudah dikerjakan? Memberikan masukan mungkin? Memberikan tambahan? Ada tak? Izin bertanya. Silakan namanya. Izin bertanya, nama saya Oku Wigenam Putra, nomor pasien 17. Kan kalau tadi disarankan tadi kan membuka itunya kan secara online pemesanannya. Misal menggunakan Shopee atau Tokopedia. Nah, itu kan untuk kategori jajannya kan merupakan jajanan basah kan. Itu apa kalau semisal dikirim ke luar kota ataupun ke luar provinsi tidak ini sudah tidak apa ya tidak enak lagi gitu. Terima kasih. Oke, mungkin Nurul sempat menanyakan. Baik, terima kasih Koko. Izin menjawab Koko. Jadi memang tadi kami dari pemaparan kami itu kami menyebut bahwa toko kue ini melakukan produksi untuk kue-kue basah. Nah, tapi kami tidak menyebutkan bahwa jajanan-jajanan basah itu khusus untuk pesan yang langsung diantar gitu. Maksudnya dalam jangka waktu yang nggak sampai berhari-hari atau berminggu-minggu itu. Jadi misal untuk ada yang mengadakan hajatan gitu. Nah, itu kami bisa menerima pesanannya dan itu pembuatannya juga tidak memerlukan waktu banyak karena kan jajanan basah kan simple, harganya juga murah gitu. Jadi untuk yang dijual di platform makanan itu seperti Shopee, Gojek dan lain sebagainya itu khusus untuk jajanan kering yang memang awet untuk berhari-hari dan bisa di packing gitu. Menurutku pengakuan dari wawancara Salsa seperti itu. Oh, baik-baik. Tapi kalau semisal ada pesanan dari untuk jajanan basahnya, kalau untuk satu kota atau satu wilayah pun bisa kan seperti itu sebenarnya. Kalau untuk satu wilayah itu sangat memungkinkan, tapi untuk satu kota
saya rasa butuh itu juga ya, effort juga ya. Soalnya kan tenaga kerja dari Ibu Savana ini cuma satu gitu. Dia sudah disibukkan dengan pengelolaan produksi barang. Jadi kalau untuk mengantar makanan rasanya itu semakin tidak efisien. Jadi memang Ibu Savana butuh meng-hire tenaga kerja lagi. Seperti itu kok. Oh, baik. Terima kasih sudah paham. Oke, yang lain mungkin nanti si Koko udah siap-siap mau pesan ya, ini kok ya. Ada luar kata. Kita yang jauh-jauh kan pengen juga nyobain ya. Kadang gini, teman-teman. Membeli itu banyak ininya ya, banyak motifnya ya, banyak motifnya. Jadi bisa jadi karena enak jajanannya, sesuatu yang akan kita beli bisa jadi enak, memenuhi kebutuhan kita. Bisa jadi kita ingin membantu orang, bisa jadi kayak gitu ya. Jadi membeli itu banyak motivasinya. Misalnya contoh gini, kita lagi jalan gitu kan, melihat ada orang tua sedang memikul barang dagangannya. Bisa jadi kita sedang tidak butuh barang itu, tapi karena kita kasihan, ya kita bisa membantu dia untuk membeli barang dagangan. Atau bisa jadi kita tahu nih makanannya nggak enak nih, kita udah tahu, udah pernah nyoba gitu. Tapi kita lihat bahwa itu adalah usaha dia untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya yang mungkin saat ini sedang butuh bantuan gitu. Itu kita perlu juga membantu seperti itu ya. Jadi membeli sesuatu itu kalau menurut saya tidak hanya ingin memenuhi kebutuhan kita aja, tidak hanya sesuatu yang memang enak untuk dinikmati, tapi perlu juga dipertimbangkan kita membeli itu untuk membantu mereka. Meskipun sebenarnya tadi kita nggak butuh atau barangnya nggak enak, itu bisa kita. Nah, sama lah ketika nanti teman-teman berkeluarga gitu ya, istri nggak bisa masak, bila makan tuh asin banget. Nah, itu kan kita nggak mungkin bilang nggak enak makan, masakannya nggak enak gitu kan nggak mungkin. Nah itu harus kita nikmati kan di awal kita sudah komitmen untuk menerima kekurangan dia gitu. Sama di keluarga kayak gitu juga. Jadi kalau teman-teman nanti khususnya yang punya kelebihan rezeki gitu ya, mungkin di jalan itu ketemu para pedagang yang perlu dibantu, nah itu supaya tidak sungkan ya, tidak segan, malu untuk memberikan bantuan. Itu ada lagi pertanyaan yang lain mungkin ada yang mau disampaikan, atau mungkin ada mau sharing pengalaman pernah menemukan atau pernah interview UMKM di mana, terus apa kira-kira yang ditemukan? Sharing silakan ya. Jadi enggak. Bertanya Pak. Oh, silakan. No. Jadi tadi kan Ibu Savana ini kan dia belum menerapkan sistem informasi akuntansi. Nah tadi kan kalau misalkan saran dari kelompok satu ini kan dibuatkan ini ya semacam IG, FB atau Tokopedia gitu kan. Nah jadi kalau misalkan Ibu Savana ini tidak pintar dalam teknologi atau gaptek lah misalkan ya, solusi dari kalian itu mencarikan admin baru yang akan menambah biaya tenaga kerja, ataukah kalian ajarkan sampai bisa gitu? Sekian, terima kasih. Ini pertanyaan Wisnu keren banget ini. Jawabannya juga pasti keren. Dari kelompok satu gimana? Apakah mau mengusulkan nambah tenaga baru untuk admin, atau teman-teman sebenarnya pengen nih memberikan pelatihan ya, memberikan pelatihan? Baik, izin menjawab lagi Pak. Sebenarnya untuk urusan teknologi ini, kalau usia seperti Ibu Savana itu memang membutuhkan sedikit effort ya Pak untuk mengerti aplikasi, fitur-fitur di aplikasi itu.
Tetapi menurut pengakuan Salsa, ibu ini sebenarnya tidak terlalu gaptek gitu Pak. Jadi ketika Salsa mengajari, tidak sepenuhnya nggak paham yang harus bagaimana, harus dibimbing dari awal, tidak. Tapi pembimbingannya itu memerlukan proses yang hati-hati, pelan-pelan, tapi langsung nyambung gitu Pak ibunya. Dan juga tenaga kerjanya kan itu usianya masih muda Pak. Tugasnya juga tidak terlalu berat dan memang berkaitan langsung dengan proses produksi. Jadi kemarin itu kami sempat menyarankan bahwa ada baiknya yang mengelola aplikasi-aplikasi itu memang si tenaga kerja itu Pak. Karena kalau untuk menambah tenaga kerja baru dengan ukuran UMKM milik Ibu Savana yang sekarang itu sedang bisa dikatakan terombang-ambing, jadi itu sangat tidak memungkinkan untuk menambah. Jadi sementara kami ajarkan dan bergantung pada tenaga kerja satu-satunya yang dimiliki itu Pak. Baik, terima kasih kepada Grace dan kelompok 1. Izin menambahkan lagi, mungkin untuk awal-awal bakal kita ajarin, habis itu kalau misalnya perkembangannya pesat, kemudian mungkin kekurangan tenaga kerja untuk melakukan pengorderan secara online, mungkin dapat ditambahkan tenaga kerja lanjutannya begitu. Jadi tergantung gimana pemrosesan setelah melakukan adanya orderan online itu. Jadi tergantung gimana nanti ke depannya gitu. Oke, ini nomor 1 kita mengajarin. Jadi saya tunggu nih update informasinya. Misalnya teman-teman mau menindaklanjuti, kelompok 1 mau menindaklanjuti masukan atau saran peningkatan kompetensi dari Ibu Savana. Misalnya tadi mau memberikan pelatihan, itu akan lebih baik lagi. Saya menunggu informasi lebih lanjut lagi. Misalnya nanti memang mau memberikan pelatihan atau membantu membuatkan akun IG, nanti disampaikan ke saya, nanti akan menjadi tambahan nilai hasil ini ya. Silakan kalau bisa disampaikan sebelum UAS ya, sebelum UAS mau ada perbaikan nilainya. Saya kira itu ya. Ini karena waktunya juga terbatas, ini sebenarnya sangat menarik membahas UMKM. Mudah-mudahan nanti akan bisa kita lanjutkan di diskusi kelompok berikutnya. Mungkin juga ada yang menambahkan. Tadi kita sudah kelompok 1 yang sudah menyampaikan materi yang sangat menarik sekali. Mudah-mudahan menjadi ide baru atau masukan berikutnya. Oke, untuk presentasi hari ini terima kasih. Kita akhiri dulu. Kita mungkin ini karena waktunya juga sudah mau zuhur ya. Boleh di ini dulu. Silahkan. Baik, untuk materi hari ini dan materi-materi berikutnya kita akan membahas beberapa aktivitas utama yang ada di organisasi bisnis ya, khususnya perusahaan manufaktur. Dari diawali di bab 12 ini nanti ada siklus pendapatan, berikutnya siklus pengeluaran, siklus produksi, dan sebagainya. Dan ini bermanfaat buat teman-teman nanti kalau misalnya di semester 5, kan nanti ada PKL ya. Mungkin di antara teman-teman ada yang mau mengambil tema tentang sistem informasi akuntansi. Ini bisa dijadikan salah satu referensi. Nanti ketika PKL, apakah akan mereview, membahas siklus pendapatan, apakah siklus pengeluaran, siklus gaji. Dan selama ini saya temukan, ini penting semester 5 itu review kegiatan siklus
penjualan di UMKM dan siklus penggajian. Ini yang sering terjadi, yang saya lihat. Ini mudah-mudahan teman-teman bisa memahami materi hari ini dan seterusnya dan menjadi bekal di semester berikutnya insya Allah. Nah, di aktivitas pertama itu ini saya mungkin singkat aja karena videonya sudah ada, nanti teman-teman bisa lebih jelas melihat videonya, dan nanti kita akan coba latihan ya, jadi ada latihan, mudah-mudahan cukup waktunya. Enggak semua saya akan sampaikan. Di siklus pendapatan ini ada beberapa kegiatan utama ya. Di siklus pendapatan, jadi ada entry pesanan penjualan, ada pengiriman barangnya atau pengiriman pesanan, kemudian ada penagihan, dan ada penerimaan kas. Tadi materi selama UTS ini kita akan lebih banyak membahas sebenarnya ada ancaman apa sih ya di setiap organisasi ya, tidak hanya di organisasi bisnis, perusahaan industri, perusahaan manufaktur, dan perusahaan barang, penjualan barang atau jasa, itu semua organisasi itu pasti ada ancamannya ya. Pasti ada ancamannya dan kemungkinan ada bentuk pengendalian internalnya. Nah, jadi di materi ini dan seterusnya nanti kita akan melihat ancaman-ancaman apa sih yang ada di setiap tahapan-tahapan aktivitas utama. Nah, kalau di siklus pendapatan, ini ada aktivitas institusional, pengiriman, penagihan, dan penerimaan kas. Dia juga ada ancaman umum ya, ancaman umum yang dihadapi tidak hanya di siklus pendapatan, tapi juga di siklus-siklus lainnya. Nah, karena sifatnya umum, maka ini akan selalu ada di setiap siklusnya. Yang pertama misalnya ada tidak akurat atau tidak valid data masternya, itu kan umum. Kemudian pengungkapan data sensitif atau informasi sensitif yang tidak disahkan, kemudian ada kehilangan atau kerusakan data, dan kinerja yang buruk. Beberapa bentuk kembaliannya. Di video ini ada 3 materi terkait dengan kegiatan pengiriman, penagihan, nanti bisa dilihat sendiri ya. Jadi, ini penjelasan dari bentuk ancaman dan pengendaliannya. Yang belum saya buatkan videonya itu adalah penerimaan kasnya. Penerimaan kas ini ada di setiap kegiatan di dalam siklus pendapatan itu ada bentuk-bentuk ancaman dan bentuk pengendalian. Ini mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Nanti kalau misalnya PKL atau nanti masuk ke dunia kerja, misalnya teman-teman masuk ke swasta gitu ya, atau ke UMKM, bisa pakai ilmunya ini ya. Khususnya nanti yang dalam jangka waktu dekat, misalnya teman PKL ingin mengamati atau mereview siklus pendapatan, dan simpelnya ini bisa dilihat materi ini gitu ya. Jadi teman-teman tinggal dilihat aja aktivitas utama apa. Mau bahas siklus pendapatan, aktivitas utamanya ada entry pesanan penjualan, ya. Kemudian pengiriman, penagihan, dan penerimaan kas. Dilihat aja, masing-masing aktivitas itu pasti ada ancamannya. Tinggal nanti teman-teman lihat, mereka sudah menerapkan pengendalian internal atau belum? Gitu. Nah, kalau belum, nanti baru disampaikan di laporan PKL-nya. Nah, di kegiatan penerimaan kas ini juga ada ancaman tentunya. Ada ancaman pencurian, ya, pencurian uang, karena dia menerima uang dari para pelanggan, maka ini ada potensi uang itu akan dicuri. Juga ada masalah arus kas ya, arus kasnya lambat mungkin, atau penerimaannya lebih kecil dari pengeluaran. Nah, ini bagaimana organisasi menerapkan pengendalian internal di dalam mengatasi berbagai permasalahan di dalam kegiatan penerimaan kas. Ini ada yang pertama adalah pemisahan fungsi yang jelas, yang benar. Nah, jadi beberapa fungsi di sini ada fungsi penerimaan kas atau mengendalikan uang, ada fungsi penerbitan memo kredit, sama kegiatan rekonsiliasi bank, itu harus dipisahkan, gitu. Jangan dijadikan satu. Nah, ini dijadikan satu, dia akan ada potensi pencurian uangnya. Kemudian bisa juga menggunakan logbook ya.
logbook atau PO. Kalau di surat, di persuratan kita mengenal adanya PO Box ya. PO Box itu kan pos, kotak pos ya. Jadi hanya surat, kita punya kotak pos PO Box 15043 gitu kan. Jadi setiap surat masuk ke situ, ke kotak pos, berarti itu punya kita. Nah, kalau logbook itu tempat menaruh cek, ya, cek dari pelanggan. Tapi kita bisa mengambil cek yang terkumpulkan di dalam logbook kita, dan bank akan menginformasikan bahwa pelanggan sudah melakukan pembayaran cek. Nah, cuma memang ini logbook ini keterbatasannya hanya mengeliminasi adanya penundaan uang ya. Jadi kita kan tidak bisa melihat uang itu sudah masuk apa belum sih dengan cepat ya. Karena ada proses masuk ke logbook dulu, kemudian nanti oleh bank di scan ceknya, baru informasi ke ini, ada jeda waktu ya, jeda waktu. Nah, untuk lebih mempercepat proses penerimaan kas itu biasanya organisasi bisa menggunakan metode misalnya transfer gitu kan ya, transfer, atau kalau yang sekarang namanya FEDI, Financial Electronic Data Interchange. Jadi ada proses pertukaran data dan pertukaran transfer dana. Mungkin tidak semua bank punya teknologi ini. Kalau yang perusahaannya belum terlalu besar, bisa jadi mereka pertukaran data antara customer dengan perusahaan itu menggunakan proses sendiri yang terpisah. Kemudian ada proses informasi penyaluran dana. Jadi ada penyaluran data sama penyaluran dana, itu biasanya terpisah. Tapi kalau teknologi FEDI itu menjadi satu. Proses penyaluran dana dan proses penyaluran data itu dilakukan satu saluran oleh bank. Jadi banknya si penjual dengan pembeli itu melakukan pertukaran data dan menyampaikan informasi ada penyaluran dana. Sehingga perusahaan yang menjual itu sudah bisa langsung mengidentifikasi, mendapatkan informasi bahwa sudah dilakukan pembayaran atas tagihan ini. Ini bisa lebih cepat. Menggunakan teknologi namanya FEDI. Ini juga perusahaan bisa atau disarankan untuk segera membuka email yang mungkin ada email dari bank, dari customer terkait dengan pembayaran. Kemudian harus selalu menyetorkan uang ya ke bank setiap hari ya, jangan sampai ditunda-tunda uang yang idle di kasir gitu misalnya, itu berpotensi untuk dicuri. Jadi sebisa mungkin setiap hari uang tunai atas penerimaan dari pelanggan itu harus segera dilaporkan atau disetorkan ke bank. Kemudian yang keempat bisa juga menggunakan mesin kas ya, kas register. Ini kalau teman-teman ke supermarket gitu kan, supermarket itu kan ada mesin itu kan mencatat penjualan, ada stok, melakukan stok penjualan gitu. Itu dia menyimpan data uang, barang yang dijual apa saja. Ini bisa untuk mengatasi salah satu ancaman pencurian uang ya, karena di mesin cash itu bisa ketahuan uang yang masuk itu berapa. Makanya teman-teman mungkin pernah melihat di sebuah warung, di sebuah supermarket yang menginformasikan Anda gratis kalau tidak mendapatkan stroke gitu kan ya. Pernah melihat itu kan. Itu sebenarnya pelanggan diminta untuk mengamati bahwa pegawainya itu harus tertib mencatat penerimaan uang ini. Yang digunakan cara-cara seperti itu. Kemudian untuk masalah arus kas ini bisa menggunakan logbook, bisa menggunakan metode diskon, kalau bayar duluan bisa ada diskonnya, bayar di awal gitu. Kita bisa menerapkan membantu kita untuk memprediksi kira-kira apakah kita akan melakukan investasi atau kita akan melakukan hutang dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan. Mohon maaf Pak, suara Bapak kecil. Oke gitu ya. Jadi arus kas ini
tadi bisa menggunakan logbook, kemudian bisa kita menggunakan program diskon untuk pelanggan yang membayar lebih awal. Biasanya itu sering kita temui ya kalau diskon kayak gitu. Diskon sebelum tanggal sekian. Kita bisa menggunakan anggaran arus kas yang menampilkan prediksi atau estimasi penerimaan kas ke depan kita itu seperti apa. Dengan mengetahui prediksi arus kas masuk, kita atau perusahaan bisa mengambil keputusan apakah akan melakukan investasi atau melakukan pinjaman. Ini salah satu cara yang digunakan atau bentuk pengendalian internal yang diterapkan oleh perusahaan dalam mengatasi masalah arus kas. Nah, ini mungkin terkait dengan penerimaan kas. Untuk yang lainnya teman-teman bisa lihat di videonya ya. Oke, ini karena masuk slide, kita break dulu. Ada mau ditanyakan dulu? Oke, mungkin nanti bisa ditanyakan setelah teman-teman melihat video. Jadi LMS ya, ada videonya, ada 3 video. Video untuk aktivitas entry pesanan penjualan, kemudian video pengendalian internal di dalam aktivitas pengiriman dan penagihan, ada 3 video. Nanti kalau misalnya ada yang masih ingin ditanyakan, silakan disampaikan di WA group aja ya. Kemudian nanti kita langsung latihan di LMS, itu ada latihan sebuah kasus, teman-teman mencermati sebuah diagram proses bisnis tentang siklus pendapatan. Cermati, menurut teman-teman diagram proses bisnis itu atau aktivitas itu dan siklus pendapatan sudah baik atau belum? Kalau misalnya sudah baik, ya bilang baik. Kalau misalnya belum atau masih ada perlu perbaikan, disampaikan. Kira-kira kelemahannya apa dari prosedur itu, dari diagram proses bisnis itu? Ada aktivitas yang salah enggak gitu? Kalau misalnya ada, diperbaiki, digambar lagi. Yang baik menurut teman-teman itu seperti apa gitu ya? Jadi diagram itu nanti menggambarkan aktivitas siklus pendapatan dari sebuah perusahaan. Seperti biasa nanti dibuat di kertas, dipoto, disampaikan melalui LMS sebelum jam Sabtu ya, sebelum jam 1. Jadi saya tidak ingin menjadi PR, karena biar teman-teman bisa punya waktu istirahat dan mempersiapkan sesuatunya lebih baik lagi. Oke, ada pertanyaan? Sebelum kita tutup Zoom kita break, nanti teman-teman lihat videonya. Cukup ya? Oke, nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di WA group. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan, ada yang kurang berkenan. Saya tutup Zoom ini. Saya ketemu di WA group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya,